Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertolongan pertama pada patah tulang. Jadi saya pernah tuh dapat pertanyaan, "Dok, saya patah tulang kecelakaan 3 tahun yang lalu, tapi waktu itu saya nggak ke dokter. Cuma sembuh kok dok, bengkok dikit gitu ya, sembuh. Cuma kenapa ya dok sekarang sejak sembuh itu kok sering ngilu-ngilu ya di dekat di daerah patah tulang itu. Kalau udara dingin aja ngilu. Obatnya apa ya dok?" Atau ada juga yang tanya, "Dok, itu waktu itu saya patah tulang, cuma saya nggak ke dokter, pergi ke orang pinter. Nah, tapi sekarang ya udah sembuh, kenapa ya dok? Eh, Kanan sama kiri nggak sama. Obatnya apa ya dok? Biar tulang saya kembali seperti semula." Nah, untuk jawab pertanyaan semacam itu, pertama kita perlu tahu patah tulang itu apa sih? Patah tulang ya kita tahu lah tulangnya patah. Tapi kan jenisnya macam-macam ya patahnya. Em, untuk jelasnya, oke, saya pakai contoh krayon punya anak saya yang nggak ada mereknya, supaya video kita nggak jadi video iklan krayon. Oke, misalnya ini krayon, krayon ini adalah tulang gitu ya. Eh, Patah tulang itu macam-macam. Ada yang patah tapi nggak benar-benar patah, istilahnya retak. Misalnya kayak gini kan, eh, sorry, udah terlanjur patah. Nah, kayak gini, ini kan retak gitu ya, tapi masih nyambung. Ada juga yang patah gitu ya, benar-benar patah, tapi masih masih bagus posisinya. Jadi ada sela gitu, ada jarak antar tulang, tapi posisinya masih bagus gitu. Nah, terus ada juga yang patahnya sampai begini, gitu ya. Ini masih parsial, jadi ada bagian yang masih nyambung, gitu kan. Ada yang patahnya udah begini, ini udah posisinya udah lain, gitu kan. Nah, berbagai jenis patah ini sebenarnya secara alami tubuh kita itu bisa sembuhkan. Cuma hasil dari proses penyembuhan tulang itu sangat-sangat tergantung pada posisi patahannya. Kalau misalnya dia retak doang kayak gini, ini gampang. Asal selama masa penyembuhan tulangnya nggak bergerak-gerak, ini akan sembuh. Bentuknya, ukurannya, tulangnya itu tetap seperti awal. Bayangkan kalau kita patahannya ini kita kasih super glue gitu ya. Nah, selama masa penyembuhan dia nggak digangguin, nggak digerak-gerak, tulang ini akan bagus, kembali seperti semula gitu kan. Meskipun mungkin ada benjolan nanti sedikit di daerah patahannya gitu ya. Tapi kalau tulangnya patahnya seperti ini, bagaimana? Bisa, tetap masih bisa nyambung selama jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi nanti akan ada semacam lem yang dihasilkan tubuh untuk menutup sela ini. Dan kekuatannya setelah beberapa tahun itu akan sama seperti tulang biasa. Cuma mungkin ukurannya akan beberapa mili berbeda gitu ya. Nah, bagaimana kalau patahannya seperti ini? Kalau nggak dibawa ke dokter tulang, patahannya seperti ini, dia akan nyambung juga sih. Cuma butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena gapnya di sini lebih gede, gitu kan? Dan kekuatannya sedikit lebih lemah, tergantung posisi tulangnya. Bayangkan kalau misalnya posisi tulangnya itu seperti ini, misalnya di kaki gitu ya. Ini dan ini menanggung beban. Kalau bebannya begini ya patah gitu kan. Kalau dia lurus lebih kuat gitu ya. Jadi tergantung posisi juga kekuatannya, karena ini bentuknya sudah nggak sempurna seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau tulangnya patahnya seperti ini? Bisa nyambung nggak? Atau begini, bisa nyambung nggak? Nggak bisa nyambung. Biarpun ada lemnya, bayangin kita kasih lem tapi posisinya begini, gimana? Ya kan? Atau posisinya bagus sekalipun, misalnya seperti ini gitu ya, kasih proses penyembuhan tulang,
Tapi selama proses penyembuhan tulang goyang terus ya, bisa nggak nyambung? Bayangin aja kalau dikasih super glue tapi goyang terus, bisa nggak nyambung? Nggak nyambung, ya. Jadi itu proses penyembuhan tulang berlangsung secara alami. Itu bukan kerjaannya dokter, itu kerjaannya tubuh Anda sendiri, tubuh pasien sendiri. Tuhan sudah merancang seperti itu. Yang perlu dipastikan adalah posisi yang bagus. Itulah perannya dokter tulang. Jadi pada saat kita mengalami kecelakaan, jatuh atau apalah gitu ya, kalau dicurigain patah tulang atau ada nyeri gitulah ya, sebaiknya langsung ke dokter. Periksa, biasanya dokter akan minta dilakukan ronsen. Lihat ada retaknya enggak, ada patahnya enggak. Kalau patah posisinya seperti apa. Kalau dia posisinya bagus seperti ini dan tulangnya itu dia jenisnya enggak mobile, mungkin cukup dengan di gips aja. Jadi tulang itu akan sembuh sendiri asal diberi kesempatan untuk nyambung gitu kan. Tapi kalau posisi tulangnya itu sangat rentan bergerak, biasanya dokter akan menyarankan untuk diimobilisasi. Jadi diatur gimana caranya supaya tulang itu nggak bergerak-gerak. Misal di sini nih rawan sekali gerakan, karena kalau kita gerakan gini, di sini juga sedikit bergerak. Apalagi kalau kita bergerak ke sini. Nah, kemungkinan dokter akan bidai, bukan jadi supaya ini nggak bergerak-gerak gitu ya tulangnya. Nah, kalau tulang itu dia sangat mobile, mungkin juga dokter akan menyarankan untuk dipasang pen. Jadi misalnya tulangnya yang patah seperti ini ya, setelah posisinya dibenerin gitu ya, misalnya tadinya begini atau gitu atau gimana lah, posisinya dibenerin, terus dikasih plat di sini besi, bukan besi ya, maksudnya logam, terus dipasangin skrup gitu ya, supaya nggak bergerak-gerak tulangnya. Nah, nanti setelah beberapa lama itu tulang akan nyambung. Nah, pennya itu bisa dibuka kalau mau gitu ya. Itu kalau posisi tulangnya mobile. Nah, terus bagaimana kalau misalnya tulangnya udah terlanjur nyambungnya begini. Nah, misalnya tangannya panjang sebelah atau kakinya panjang sebelah begini, bengkok. Bisa nggak dipasangin pen? Udah nggak guna sih kalau udah sembuh ya. Paling kalau mau dibenerin, ini tulang dipatahin lagi. Patahin, diberesin ujungnya supaya bisa nyambung. Jadi kalau misalnya kalau begini nih, di tengahnya itu kan udah terisi ya, terisi lemnya. Patahin, diberesin, posisinya disambungin yang bagus. Terus ditunggu sampai sembuh. Proses penyembuhannya itu alami gitu lah. Itu kalau mau. Jadi kalau dalam urusan patah tulang sih bagusnya waktu pertama kali ya. Jangan udah sembuh terus dibongkar lagi. Sakitnya 2 kali istilahnya gitu ya. Itu kalau untuk patah tulang. Nah, terus apa obatnya? Apa obatnya yang perlu dipakai untuk orang-orang patah tulang? Nggak ada sih obatnya. Biasanya sih kita sarankan untuk pasiennya untuk diet yang banyak mengandung protein dan kalsium. Jadi untuk penyambungan tulang itu butuh bahan bakunya, lemnya itu protein dan kalsium ya. Tapi sebenarnya sih asal kita pasien mengkonsumsi makanan sehat, seimbang, bergizi dan bervariasi, harusnya cukup gitu loh. Itu ya. Sama yang disarankan jangan bergerak-gerak, tunggu sampai tulangnya sembuh, nyambung gitu. Nah, terus udah gitu obatnya paling kalau ada pendarahan dikasih obat buat berhentikan darah. Kalau nyeri dikasih anti nyeri. Kalau lukanya luka terbuka terus berisiko terjadi infeksi kasih antibiotik. Paling gitu aja sih. Oke, jadi itu sekilas tentang patah tulang. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen. Nanti biar kita bahas di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.